Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang soalnya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silahkan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simpel kan? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 381 sampai dengan 383. Yuk kita cus! Di video sebelumnya, Yowon telah menunjukkan kekuatan kultus iblis yang sebenarnya pada kaisar yang dengan bodohnya ingin kultus berada di bawah kekaisaran. Kaisar yang berharga diri tinggi mengaku kalah setelah Yowon sedikit menyiksa putra keduanya Zhu Taikan. Walaupun itu sebenarnya adalah rencana antara Zhu Taikan dan Yowon. Setelah itu kaisar berjanji akan mengabulkan permintaan Yowon apapun itu. Namun, Yowon hanya memberikan saran atau anjuran saja kepada kaisar yang bingung. Walau pada akhirnya kaisar menyetujui apapun anjuran itu. Sementara itu, Elder Chongsu melaporkan seluruh kejadian di kuil makam, termasuk kemunculan Yowon di situ. Dan kenyataan bahwa Yowon telah mencapai level Divine Master membuat syok para pimpinan Force of Justice. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata kaisar mengumumkan perubahan kepercayaan atau ajaran yang dianut negeri itu dari Taoist menjadi Sky Demon Order Kultus Iblis. Kita mulai dari ibu kota kekaisaran. Istana Naga terletak di tengah-tengah kota. Jika orang-orang disuruh memilih mana istana yang paling indah, maka itu adalah istana Jianan. Itu adalah istana kediaman kaisar. Saat itu, Admiral Cardinal Spear Sotesik dan Admiral Yuk Chong-un dari Vespear sedang berlutut dan bersujud. Mereka sedang memohon pada kaisar untuk menarik kembali keputusan mengubah ajaran atau kepercayaan dari Taoist menjadi Sky Demon Order Kultus Iblis. Tidak ada seorang pejabat pun yang berani menentang keputusan itu, kecuali orang-orang yang berada di kuil makam saat itu. Mereka telah menyaksikan betapa mengerikan dan berbahayanya The Lord Kultus Iblis. Pada awalnya, mereka mengira kaisar sedang mengalami ketidakstabilan mental akibat trauma yang dialaminya saat di kuil makam. Tapi melihat kaisar tidak bergeming setelah melihat mereka berlutut dan bersujud, membuat mereka bertanya-tanya bagaimana kaisar bisa mengambil keputusan seperti itu. Bagi mereka, orang-orang Wulin memiliki sikap yang baik. Mereka menghormati kaisar dan bisa diajak bekerja sama dalam pemerintahan juga. Namun kejadian di kuil makam membuktikan bahwa nggak semua sekte di Wulin memiliki sikap yang sama. Terutama kultus iblis yang bahkan berani bersikap tidak sopan terhadap kaisar. Terutama the Lord mereka, Chun Yowon, yang sama sekali nggak menghargai kaisar. Saat itu, kaisar tiba-tiba mengebrak meja dengan amarah. Admiral Yuk Chong-un langsung terdiam dan dalam hati berkata, "Sial, gue kebawa emosi." Padahal, kaisar telah memerintahkan semua orang yang ada di kuil makam untuk tidak pernah mengungkit lagi apa yang terjadi saat itu. Merasa bersalah, Admiral Yuk Chong-un membenturkan kepalanya ke lantai berkali-kali sampai berdarah-darah. Setelah beberapa jedotan, kaisar pun mengangkat tangannya tanda untuk berhenti. Kaisar menatap dua bawahannya yang setia. Sebenarnya kaisar mengerti apa yang dipikirkan mereka berdua. Kenapa mereka bisa sampai emosi seperti itu?
Tadinya Kaisar mau menolak proposal Yowun, namun pada akhirnya sesuatu mengubah pikirannya. Kaisar bertanya kepada dua bawahannya itu, menurut mereka musuh dari musuh kita akan mereka anggap sebagai apa? Itu bukan pertanyaan sulit untuk orang yang terbiasa berperang. Admiral Sotesik menjawab dengan hati-hati, kalau musuh dari musuh kita adalah sekutu kita. Kaisar mengangguk dan berkata bahwa itulah yang dikatakan oleh Lord Chun. Kedua admiral terkejut dan mendapat sedikit pencerahan kenapa Kaisar memberi keputusan seperti itu. Saat pertemuan dengan Yowun, Kaisar bertanya padanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Yowun pun menjawab bahwa sekte Black God Six Martial adalah musuh yang harus dihancurkan oleh kultus iblis. Jadi, Yowun bertanya satu hal pada Kaisar. Menurut Kaisar, hubungan apa yang akan terjalin dengan musuh dari musuh yang harus kau hancurkan? Kaisar memahami apa maksud Yowun. Kaisar tahu kalau sekte Black God Six Martial yang keberadaannya sangat berbahaya untuk kekaisaran berdasarkan dari pendapat orang-orang yang telah dikumpulkannya dari orang-orang istana, termasuk anaknya Zutaikan dan Elder Chongsu. Memikirkan kalau saja Lord Chun gak menghentikan Black God Six Martial saat di kuil makam, Zhu Taiyun akan menjadi kaisar boneka untuk sekte Black God Six Martial. Dan kalau itu terjadi, maka keadaan akan menjadi kacau. Lebih mengerikan lagi kalau kekaisaran menjadi salah paham terhadap kultus dan menuduh mereka mencuri harta kekaisaran. Membayangkannya aja udah merinding. Mendengar itu, Admiral Sotesik yang belum menyerah berkata bahwa sekte Force of Justice juga adalah musuh Black God Six Martial. Terlebih mereka sangat menghormati kaisar dan juga kekaisaran. Namun kaisar malah berkata, terus kenapa? Apa orang-orang Force of Justice ada di kuil makam untuk menghentikan sekte Black God Six Martial? Bahkan Elder Chongsu saja gak berkutik dan gak bergerak sedikit pun saat gue dipermalukan oleh The Lord Kultus Iblis. Sotesik gak bisa membantah ucapan kaisar itu. Pada kenyataannya, kultuslah yang menghentikan Black God Six Martial dan Elder Chongsu hanya diam tak berkutik. Kaisar masih mengingatnya penghinaan yang terjadi padanya saat itu dan bagaimana Elder Chongsu yang dia tahu sangat hebat malah diam saja ketakutan. Bahkan prajurit kekaisaran yang lemah sekalipun akan memberikan nyawanya demi melindungi kaisar. Tapi seorang elder dari Force of Justice yang ajarannya menjadi kepercayaan negeri ini malah gak berkutik dan tunduk pada kultus iblis. Kaisar berkata dengan tegas kalau dia sangat khawatir. Para pemberontak dari sekte Black God Six Martial adalah musuh yang kuat yang bahkan Guardians kekaisaran aja gak bisa berkutik. Terlebih lagi sekte itu mengincar tahta dan kekaisaran. Jadi kaisar gak melihat ada alasan untuk mempercayakan ajaran atau kepercayaan negeri ini kepada faksi yang bahkan gak ada untuk menolong saat kaisar memerlukan mereka. Wajah kedua admiral mengeras. Keduanya sangat mengenal sifat kaisar. Tadinya mereka mengira kaisar bakal mendekati sekte Wulin setelah dipermalukan seperti itu dengan tujuan untuk membalas dendam pada kultus iblis. Memang sih elder dari Force of Justice mengabaikan kaisar saat kaisar dipermalukan. Tetapi kaisar yang mereka tahu tidak pernah mencampurkan urusan pribadi dengan politik. Kaisar sangat kejam dan tegas dalam berpolitik. Dia akan memecat siapapun yang tidak berguna dan selalu menempatkan orang-orang yang berguna untuknya, gak peduli status mereka. Tapi ternyata reaksi kaisar kebalikan dari dugaan mereka. Sebetulnya kaisar pun gak asal mengambil keputusan. Kaisar tahu pasti ada resikonya bekerja sama dengan orang-orang yang tidak mau tunduk pada kaisar ataupun kekaisaran.
Dan kedua admiral itu sama sekali nggak bisa memahami apa yang dipikirkan kaisar. Tetapi keputusan itu telah dibuatnya setelah banyak pertimbangan. Kaisar sangat marah dengan kejadian itu sampai-sampai dia ingin memutuskan hubungannya dengan sekte Wulin dan bahkan menghapus perjanjian non-agresi dan juga menghapus ajaran atau kepercayaan yang dianut kekaisaran saat ini. Namun kaisar berpikir, kalaupun dia menjauh dari dunia murim, apa orang-orang yang dipenuhi oleh keserakahan akan berhenti mengirimkan mata-mata ke istana kekaisaran? Kaisar yakin mereka pasti akan merencanakan sesuatu yang lain. Dalam kebingungannya, kaisar memutuskan untuk membuang segala emosi dan mulai melihat sesuatu secara rasional. Kaisar telah menyaksikan betapa kuatnya Lord Chun. Bahkan para master saja jatuh berlutut di hadapannya, meskipun itu dengan paksaan. Dan pengawal pelindung yang telah hidup selama 100 tahun dan meminum darah kilin saja mati hanya dengan beberapa sabetan pedang. Lagi pula, Lord Chun sangat teliti sampai-sampai dia tahu apa yang direncanakan Ispir dan sekte Blood God Six Martial. Jika dilakukan perhitungan seperti itu, Lord Chun adalah orang yang ingin kaisar miliki di bawah kuasanya. But that's obviously impossible, you know that. Setidaknya, jika kaisar tahu bagaimana cara menghadapi Yowun, maka Lord Chun akan menjadi sekutu yang amat sangat kuat. Dan yang lebih penting, jika ajaran kultus diakui oleh kekaisaran dan kaisar menjalankan anjuran dari Yowun, maka sekte Blood God Six Martial akan kesulitan untuk menyusup ke istana lagi. Hal itu benar-benar bermanfaat bagi kekaisaran. Kaisar pun mengatakan dengan tegas alasannya membuat Sky Demon Order sebagai ajaran atau kepercayaan kekaisaran adalah untuk mengawasi sekte Blood God Six Martial. Kaisar nggak akan menarik keputusan itu, kecuali mereka memiliki solusi yang lebih baik. Akhirnya kedua admiral kalah dalam perdebatan itu dan stres. Kaisar gak meninggalkan kesempatan untuk orang lain ikut campur dalam keputusannya. Xin pun berubah ke markas sekte Force of Justice di provinsi Henan. Ruangan tempat di mana pimpinan berkumpul sedang kacau selama 3 hari ini. Mereka masih membicarakan hubungan mereka dengan kekaisaran setelah pengumuman yang mengejutkan itu. Untuk mereka yang sedang berkonsentrasi pada masalah sekte Blood God Six Martial karena aliansi dengan kultus, hal ini seperti tamparan untuk mereka. Ditambah lagi perdebatan mengenai level yang telah dicapai oleh The Lord Kultus. Dalam sejarah Wulin, sangatlah langka untuk seseorang mampu mencapai level Divine Master. Dan satu-satunya orang yang mampu menggunakan The Invisible Sword adalah seorang veteran yang sudah tidak lagi aktif selama puluhan tahun. Gak peduli seberapa keras Elder Chongsu menjelaskan kenyataan itu, adalah hal yang wajar kalau orang-orang gak pada percaya dengan ucapannya. Saat itulah seorang tamu muncul di ruangan itu. Dia adalah seorang Kasim Paruhbaya berjubah biru dongker dari Cardinal Spear yang menyampaikan pesan dari Admiral Sotesik. Isi pesannya adalah bahwa Kaisar akan mempertimbangkan hal itu jika sekte Wulin memiliki solusi yang lain. Mendengar itu, semua orang yang ada di gua itu merasa lega. Tetapi sekarang mereka menatap Elder Chongsu dengan kesal. Kasim tadi menyampaikan alasan Kaisar bersikap seperti itu karena Elder Chongsu, karena dia takut juga sih. Hanya diam saja saat Kaisar dipermalukan oleh Lord Chun. Dan Elder Chongsu nggak ngelaporin hal itu pada mereka. Pantas aja Kaisarnya merasa kecewa pada mereka. Gara-gara si tua itu toh. Elder Chongsu merasa terpojok menerima tatapan kekesalan pimpinan yang lain.
Dia hanya bisa diam karena merasa dipojokkan dan merasa dia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Dia memutuskan kalau dia sudah nggak bisa bekerja sama lagi dengan Force of Justice. Dia pun berdiri dan menyatukan kedua tangannya, kemudian berkata kalau dia akan bertanggung jawab dengan mundur dari posisi pimpinan. Biasanya, kalau hal itu terjadi, pimpinan yang lain akan berusaha untuk mencegah. Tetapi nggak ada seorang pun yang mencegahnya. Mereka berpikir semua ini terjadi karena salahnya. Saat Elder Chongsu akan pergi, Elder Penggiu malah memanas-manasi suasana dengan berkata, "Enak amat lu, abis bikin masalah malah pergi gitu aja." Mendengar itu, Elder Chongsu menjadi marah dan menatap garang pada Elder Penggiu. Elder Penggiu malah makin memanas-manasi. Elder Chongsu nggak tahan dengan cemoohan Penggiu, berbalik dan berkata, kalau dia akui semua itu memang salahnya karena terlalu lemah. Tapi kalau Elder Penggiu ada di kuil makam, dia bakal ada di posisi yang sama dengannya. Elder Penggiu nggak mau kalah dan bilang kalau dia ada di sana, dia akan melakukan kesalahan seperti itu. Elder Chongsu hanya menimpali. Ngomong doang sih emang gampang. Gue yakin lu tahu itu. Elder Chongsu mengulangi lagi perkataannya. Lu semua hanya bisa percaya diri di sini. Gue bakal potong tangan gue sendiri kalau lu bisa bertindak berbeda dari tindakan gue. Mendengar itu, Penggiu tersulut emosi dan meminta kepada pimpinan utama untuk menyerahkan masalah itu padanya. Dia akan pergi ke istana dan membujuk kaisar agar hubungan mereka seperti semula. Penggiu sangat percaya diri bahwa dia akan dibiarkan masuk ke dalam istana. Penggiu berkata kalau dia akan menunjukkan kekuatannya dan gak akan takut pada The Lord Buddha Kultus, iblis yang katanya ada di level Divine Master. Penggiu, kepala keluarga Peng, adalah pimpinan terakhir yang bergabung dengan Force of Justice. Gak seperti yang lainnya, posisinya ini diwariskan dari ayahnya. Itu sebabnya hal ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk menunjukkan pada kaisar betapa hebatnya dia bagi Force of Justice dan juga kekaisaran. Saat Yimok menanyakan kesungguhan Penggiu, seseorang berdiri dari duduknya dan maju ke depan, kemudian memohon agar dia diizinkan untuk ikut Elder Penggiu ke istana. Orang itu adalah Yon Buso, putra tertua dari Yimok, pimpinan utama Force of Justice. Yon Buso adalah putra pertama dari Yimok. Semua pasti bertanya-tanya, anaknya tapi kok nama keluarganya beda? Itu karena Yimok adalah pendekar yang tidak pernah menikah dan mengangkat 3 orang anak yatim piatu sebagai anaknya. Mereka adalah Yon Buso, Kang Soa, dan Mo Yuju. Meski mereka anak yatim piatu, tapi mereka selalu dipuji karena kehebatannya dan pantas untuk mendapat perhatian dari North of Justice Blade, Yimok. Gak ada yang tahu kenapa mereka bertiga gak menggunakan nama keluarga Yi, tetapi ketiganya dipercaya akan menjadi pilar penting di generasi berikutnya, karena itu banyak yang mendukung mereka. Saat mendengar kalau putranya yang jarang sekali meminta sesuatu padanya, memintanya untuk membiarkan dia pergi ke istana, mata Yimok membesar. Sepertinya ini karena The Lord Kultus Iblis. Yon Buso tidak pernah tertarik pada sesuatu. Namun belakangan ini dia seperti tertarik pada apapun yang melibatkan The Lord Kultus Iblis Junyo Won. Sepertinya putranya menganggapnya sebagai rivalnya. Ujung bibir Yimok terangkat. Menjadi salah satu dari 5 pendekar terkuat sewulin, membuatnya selalu dibanding-bandingkan dengan The Lord Kultus Iblis yang sebelumnya. Banyak rumor yang mengatakan bahwa suatu hari, pemimpin utara akan berhadapan dengan The Lord Kultus Iblis dari selatan. Jadi nggak aneh kalau Yon Buso menganggap Chun Yo-won sebagai rivalnya.
karena mereka sama-sama lulus di waktu yang sama dari masing-masing akademi ya. Dan mereka berdua juga mendapatkan ketenaran di waktu yang sama juga. Mungkin karena dirinya juga, Yeon Buso selalu mengawasi gerak-gerik Chun Yo-won, terutama setelah Jegal Sohee pergi ke kultus iblis sebagai perwakilan saat itu. Imok berpikir mungkin ini akan menjadi pengalaman yang bagus untuk Yeon Buso dalam menghadapi rival yang lebih kuat darinya. Memang beresiko, tapi bagaimanapun, toh sekte Wulin dan kultus saat ini sedang menjalin aliansi. Memang sih perkelahian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, mengingat pada dasarnya mereka adalah musuh. Setelah menimbang-nimbang, Yimok pun memberikan Yeon Buso izin untuk pergi ke istana bersama Elder Pengyu. Mendengar itu wajah Yeon Buso berbinar-binar. Elder Pengyu pun merasa senang. Bahkan sebelum dia bergabung dengan Force of Justice, dia sudah mendengar kalau Yeon Buso sangatlah kuat. Hanya dalam waktu 3 bulan setelah dia pergi meninggalkan Wulin untuk berlatih, Yeon Buso telah diakui kekuatannya dan terkenal sebagai salah satu yang terkuat di Wulin. Kekuatannya bahkan hampir menyamai 5 pendekar terkuat se-Wulin. Padahal usia Yeon Buso baru sekitar 30 tahunan. Pengyu berada di level superior master, tetapi dia tidak bisa mengetahui Yeon Buso ada di level mana. Menurut rumor, Yeon Buso sudah mencapai level superior master tahap akhir, tetapi ada juga yang mengatakan kalau dia sudah mencapai level supreme master. Pengyu merasa senang setelah Yeon Buso mengatakan kalau pengalamannya memang masih kurang, tapi dia akan membantu Elder Pengyu. Elder Pengyu menimpali kalau dia justru merasa tenang karena didampingi oleh senjata rahasia Force of Justice. Dia juga menambahkan sindiran untuk Elder Chongsu dengan berkata kalau dia sangat berterima kasih karena Yeon Buso sudah membantunya membuat kesempatan untuk memotong tangan Elder Chongsu lebih besar. Dia bahkan mengangkat tangannya dan membuat gerakan memotong tangannya. Yeon Buso nggak mau memihak salah satu dari kedua Elder yang sedang berseteru itu. Namun sikap Elder Pengyu memang picik. Elder Chongsu hanya diam saja. Dia sudah cukup memberi peringatan pada mereka semua selama 3 hari ini. Lu sendiri yang gak mempedulikan peringatan gue. Pergi aja sono dan rasain sendiri. Meskipun Force of Justice dan Kultus telah beraliansi, tetapi Lord Chun Yo-won bukanlah orang yang akan memberikan belas kasihan. Dengan kata lain, kejam. Elder Chongsu sedang berpikir apa yang akan dikatakannya nanti saat Elder Pengyu gak kembali dalam keadaan hidup. Jir, dia udah yakin aja sih Pengyu bakal mati. Bentar lagi kita bakal melihat mereka ngebadut guys. Singkat cerita, mereka pun pergi dan sampai ke ibu kota dalam waktu 3 hari. Sore hari di hari ketiga, Kasim Cardinal Spear dan perwakilan Force of Justice telah tiba di ibu kota. Ada sekitar 50 orang dari sekte Wulin sedang menunggu izin masuk di depan gerbang selatan Istana Naga. Setengah dari mereka adalah para biksuni dengan jubah abu-abu. Seorang biksuni parubaya yang berada di depan barisan adalah biksuni Sati dari klan Hangsan. Pengyu kesal karena biksuni Sati ikut bersama mereka. Rencana awalnya hanya Yeon Buso, Pengyu beserta anggota klannya saja yang pergi. Tapi Biksuni Sati berkata dia pun harus ikut karena dia akan memberikan solusi kepercayaan atau ajaran pada kekaisaran, yaitu Buddha sebagai pengganti Taois. Masih mending menawarkan kepercayaan Buddha daripada Sky Demon Order kultus iblis. Biksuni Sati berkata andai saja Biksu Gakyeon bisa ikut mereka, mungkin saja kaisar bakal berubah pikiran. Namun sayangnya Biksu Gakyeon sedang menjalankan tugas yang lain, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Dalam perjalanan, Kasim Cardinal Spear telah menjelaskan situasi di kekaisaran saat ini. Untungnya meskipun kaisar telah mengumumkan perubahan ajaran atau kepercayaan kekaisaran, namun kaisar belum meninggalkan Taois sepenuhnya. Jadi masih ada kesempatan untuk kaisar mengubah pikirannya. Tapi saat ini mereka telah menunggu cukup lama di luar gerbang, sekitar setengah jam lebih, dan belum ada kabar sama sekali.
Si Kasim sudah masuk duluan untuk memberitahukan Kaisar akan kedatangan mereka. Kemudian kembali lagi untuk memberikan surat izin masuk. Tapi kenapa lama sekali? Store dulu apa ya di jamban? Sorry guys. Saat itu Peng Gyu bertanya pada Yeon Buso apa yang mau dilakukannya sekarang. Soalnya ternyata The Lord Kultus Iblis telah kembali ke Gunung Selaksa. Saat mereka sampai di ibu kota, si Kasim memberitahukannya kalau The Lord Chun sudah pulang. Yeon Buso merasa kecewa. Mungkin mereka belum berjodoh untuk ketemu. Pemuda ini memiliki keinginan kuat untuk bertemu dengan rivalnya yang adalah The Lord di generasi baru ini. Lagi pula tunangannya Jegal Sohee selalu memuji Yowon, jadi dia penasaran orang seperti apa sih The Lord Kultus Iblis. Apa gue bakal puas hanya dengan melihat jejak pertarungannya saja? Saat di perjalanan, Yeon Buso menanyakan pada Kasim apa jasad orang-orang yang dibunuh Yowon masih ada atau sudah dikremasi. Ternyata masih ada. Dengan mengamati jejak pedang Yowon akan diketahui apa benar dia menggunakan The Invisible Sword atau tidak. Yeon Buso berharap kalau Rochun gak bisa menggunakan The Invisible Sword. Jegal Sohee berkata kalau Yowon berada di level Supreme Master saat mereka bertemu. Gak peduli seberapa berbakatnya Lord Chun, rasanya sulit dipercaya kalau dia melangkah ke level legenda hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Yeon Buso yakin kalau Elder Chongsu gak bisa memahami level Yowon karena levelnya berada di bawah Yowon. Jadi dia terlalu melebih-lebihkan kemampuan Yowon. Saat Yeon Buso sampai di Wulin, dia telah menantang banyak master dan merasa kecewa. Karena gak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Bahkan sampai sekarang hanya ada beberapa pimpinan yang bisa menahan serangannya. Saat itulah dia mengerti bahwa orang sepertinya disebut sebagai jenius. Jadi kalau Lord Chun benar-benar sekuat itu, mereka pasti akan bertemu juga suatu saat nanti. Karena mereka telah ditakdirkan untuk menjadi rival. Sampai saat itu terjadi, dia harus bisa menenangkan darahnya yang mendidih. Saat itulah, seseorang keluar dari gerbang selatan dan berlari ke arah mereka. Biksuni Sati bertanya apa izinnya sudah ada. Si Kasim mengangguk. Namun dia berkata kalau mereka harus buru-buru menemui Kaisar. Mereka kaget sekaligus bingung. Mereka tahu kalau untuk bertemu Kaisar dibutuhkan waktu 2-3 hari. Namun sekarang mereka diminta langsung bertemu Kaisar. Ada apa sih sebenarnya? Kasim itu pun menjelaskan kalau mulai pagi ini, pembersihan ajaran Taois telah dilaksanakan sejak orang-orang kultus memasuki istana. Elder Peng Gyu dan Biksuni Sati terkejut. Padahal tadi baru dijelaskan kalau mereka masih punya kesempatan untuk mengubah pikiran Kaisar karena belum semua ajaran Taois disingkirkan. Tapi sekarang karena orang-orang kultus telah datang, mereka langsung melakukan pembersihan seperti itu. Biksuni Sati pun berkata dengan terburu-buru kalau sebaiknya Elder Peng dan Yeon Buso pergi menemui Kaisar sekarang. Sedangkan dia dan anggotanya akan pergi untuk mencegah kuil Taois tidak disingkirkan. Mendengar itu, Elder Peng dan Yeon Buso mengangguk mengerti. Dalam situasi itu, sempat-sempatnya Yeon Buso bertanya, apa Lord Chun juga ikut masuk ke istana? Si Kasim gak tahu, tapi yang pasti kalau mereka gak buru-buru, mereka akan melewatkan kesempatan untuk bertemu Kaisar tanpa harus menunggu. Yeon Buso menghela nafasnya. Ya iya sih, Kasim tingkat rendah itu gak mungkin tahu kalau orang dengan posisi tinggi seperti The Lord Kultus ada di istana atau enggak. Yeon Buso menimbang-nimbang mau membantu Biksuni Sati atau ikut Elder Peng menemui Kaisar. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut Elder Peng. Kuil Taois berada di arah tenggara Istana Naga. Saat itu kondisi kuil sedang kacau karena pengikut kultus telah memulai pembersihan kuil tersebut untuk digantikan dengan ajaran Sky Demon Order. Para biksu di kuil berusaha mencegah pembersihan itu.
Para pengikut kultus yang telah tiba di istana sejam yang lalu sedang menyingkirkan buku-buku ajaran Taois dari ruangan kuil itu. Ada seorang biksu yang berteriak kalau pengikut kultus adalah iblis yang jahat dan menyuruh mereka untuk pergi. Seorang pengikut kultus menendang biksu itu dan berkata, mereka melakukan itu karena perintah dari kaisar dan akan membangun kuil baru, yaitu kuil Sky Demon Order. Jadi lebih baik mereka pergi saja. Tapi biksu-biksu itu nggak menyerah dan terus mengganggu pembersihan. Mereka bahkan duduk di depan kuil untuk mencegah pembersihan dan berkata kalau mereka belum menerima perintah dari sekte Wulin. Mereka berbicara seakan-akan perintah kaisar yang seharusnya mereka agung-agungkan gak ada artinya untuk mereka. Kocak sumpah. Saat itu ada seseorang yang mengenakan tudung sedang berdiri di depan halaman kuil membuat api di tangannya. Orang itu adalah Hubong, tangan kanan The Lord Kutus Iblis Chunyo Won. Hubong melemparkan api itu ke pohon kecil di halaman itu yang langsung terbakar dalam sekejap. Pohon itu menjadi hitam gosong dan menjadi serpihan abu. Hubong menunjukkan kekuatan kilin untuk mengancam mereka, dan itu lumayan berhasil. Para biksu dan juga guru-guru yang tinggal di kuil tidak mempelajari ilmu bela diri. Jadi meskipun mereka diberi pesan untuk terus mempertahankan kuil kalau orang-orang kultus datang, mereka bisa apa? Hubong memerintahkan para pengikut kultus untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Dan kalau ada yang melawan, bunuh aja. Mendengar perintah Hubong, para biksu dan guru-guru menjadi ciut. Saat itulah para biksuni datang dan melakukan perlawanan. Cang, minggir lu! Mereka langsung menghalangi pengikut kultus untuk masuk ke kuil. Mereka adalah anggota klan Hangsan. Para pengikut kultus kebingungan saat para biksuni itu muncul. Mereka menatap Hubong meminta perintahnya. Di antara para biksuni, seorang biksuni yang terlihat berwibawa dengan mengenakan jubah mewah berjalan ke depan. Dia adalah biksuni Sati. Biksuni Sati merasa bersyukur dia belum terlambat. Biksuni Sati telah berlari dengan cepat untuk sampai di sana. Takutnya dia terlambat dan kuilnya telah disingkirkan dan para guru telah diusir. Namun syukurlah hal itu belum terjadi. Biksuni Sati menatap Hubong yang berdiri di paling depan dengan menggunakan tudung. Biksuni Sati tahu kalau Hubong adalah pimpinan grup itu. Menilai dari energi kuat yang terpancar dari tubuh Hubong, dia menebak kalau Hubong ada di level superior master. Loh, jangan-jangan dia adalah The Lord Kutus Iblis, pikir Biksuni Sati. Elder Chongsu memang berkata kalau The Lord Kutus Iblis sudah mencapai level Divine Master. Tapi sama seperti yang lainnya, Biksuni Sati nggak percaya pada perkataan Elder Chongsu. Sangat tidak mungkin untuk seseorang yang baru berusia 20 tahun sudah mencapai level di atas Supreme Master, yaitu Divine Master. Idih, cuma gara-gara lu nggak bisa mencapai level itu di usia 20 tahunan, terus lu pikir orang lain nggak bisa gitu. Picik banget pikiran lu. Biksuni Sati merasakan energi mengerikan dari Hubong. Itu adalah energi kilin yang berbeda dari energi pada umumnya. Bahkan pendekar yang mumpuni aja bakal bingung dengan energi ini. Jadi Biksuni Sati menyimpulkan kalau Elder Chongsu juga telah salah paham dengan tingkatan level The Lord Kultus. Biksuni Sati melihat pada Hubong dan menunduk untuk menyapanya. Kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Biksuni Sati, perwakilan dari klan Hangsan. Dan berkata kalau sangat disayangkan mereka bertemu dalam situasi buruk itu. Mereka memang beraliansi, tetapi Biksuni Sati meminta pengikut kultus untuk menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Hubong memperlihatkan wajah bingung dan tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan Biksuni Sati. Ngomong apa sih ini perempuan gitu kan? Ya Allah, begitu kan lagi. Hubong pun berkata, kalau Biksuni Sati pasti adalah salah satu dari pimpinan Force of Justice.
Tapi dia bingung, kok Biksuni Sati malah melanggar perintah yang diturunkan oleh kaisar sendiri. Biksuni Sati membalas, meskipun mereka beraliansi, tetapi ada garis yang tidak boleh dilewati. Bagaimana bisa kultus iblis memiliki rencana licik untuk menyingkirkan kuil-kuil dan sekolah-sekolah mereka berikut ajaran mereka di wilayah mereka sendiri? Biksuni Sati terbawa emosi karena perintah kaisar yang mau mengubah Taois menjadi Sky Demon Order. Mendengar itu, Hubong memiringkan kepalanya dan berkata, "Loh, memangnya sejak kapan istana kekaisaran menjadi wilayah Force of Justice?" Jeder. Biksuni Sati terkejut dan matanya menjadi dingin. Dia culak-cilok nengok kiri kanan, memastikan gak ada prajurit ataupun pejabat istana kekaisaran di situ. Kalau ada satu saja dari mereka pasti akan melaporkan ucapan Biksuni Sati tadi pada kaisar. Karena itu artinya Biksuni Sati seperti melakukan pemberontakan kan, karena nganggap si kekaisaran itu adalah wilayah Force of Justice, padahal kan bukan. Untungnya hanya ada pengikut kultus aja di situ selain anggota mereka dan para biksu dan guru-guru. Biksuni Sati berpikir akan lebih baik kalau menundukkan The Lord Kultus Iblis di sini. Kalau itu terjadi, dia bisa memujuk kaisar nanti, ya kan? Nih, gue udah taklukin nih si The Lord yang lu takutin, jadi lu gak usah ganti ajarannya ya kaisar, kayak gitu kali ya. Meskipun energi asing dari Hubong mengganggunya, tetapi dia berpikir nanti juga bakal bisa diatasi jika dia menggunakan ilmu bela diri dari klannya. Biksuni Sati pun berkata, padahal dia sudah berbicara baik-baik. Tapi Hubong yang dikiranya The Lord Kultus malah gak mau mendengarkannya. Jadi dia berharap Hubong gak menyesal dengan sikapnya itu. Dia pun mengeluarkan pedang Suyon bersiap untuk menyerang. Saat mendengar suara seseorang yang berkata, "Apa maksud lu dengan menyesal?" Biksuni Sati terkejut karena dia nggak merasakan hawa keberadaan seseorang di belakangnya sampai suara itu terdengar. Biksuni Sati refleks mencoba menjaga jarak, namun orang yang di belakangnya mencengkram lehernya. "Krup, mana lu?" Biksuni Sati kesakitan dan berusaha melepaskan diri dengan menaikkan tenaga dalamnya. Tapi tubuhnya menjadi tak berdaya saat energi orang itu memasuki tubuhnya. Biksuni Sati terkejut dengan besarnya kekuatan orang yang mencengkram lehernya itu. Merasa resah, Biksuni Sati menoleh pada para pengikut kultus yang sekarang telah berlutut dengan kedua tangan mereka menyatu dan meneriakkan penghormatan kepada Lord Chun. Mata Biksuni Sati melotot lebar mengetahui identitas orang yang mencengkram lehernya itu. Hagsia. Biksuni Sati dari klan Hang San. Dia mulai dikenal di dunia murim saat masih sangat muda. Dia terkenal dengan keeleganannya dalam mengayunkan pedang. Di usia 30-an, kemampuan berpedangnya diakui karena berhasil memenggal pendekar pedang yang terkenal jahat. Saat ini dia dikenal sebagai salah satu pimpinan klan Force of Justice yang kuat. Namun sebelum itu dia terkenal sebagai pendekar pedang wanita yang tidak bisa diremehkan. Para biksuni yang lain meneriakkan nama pimpinan mereka, Biksuni Sati. Mereka semua syok. Pimpinan mereka yang terkenal dengan kekuatannya saat ini malah dicengkram lehernya oleh pengikut kultus iblis dan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Biksuni Sati nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. The Lord Kultus Iblis adalah seorang pemuda dengan jubah hitam, rambut hitam panjang, dan wajahnya yang putih pucat. Pemuda yang dengan mudahnya menahannya, hanya dengan satu tangan itu tampak sangat arogan, melebihi The Lord yang sebelum-sebelumnya. Di antara para biksuni, ada biksuni muda yang menggigit bibirnya merasa cemas. Kenapa gurunya nggak bergerak sama sekali? Dia adalah murid pertama Biksuni Sati, Wuson. Tiba-tiba ada WA masuk. Kok WA sih? Tiba-tiba ada telepati masuk yang berkata kalau mereka nggak bisa membiarkan guru mereka dikalahkan. Yang mengirim telepati adalah murid kedua Biksu Sati, Ohi.
Setelah mendengar telepati adik seperguruannya, pikiran Wooson jernih kembali dan meminta Oh Yi untuk menyerang Yoon dengan menggunakan skill pedang The Sword of Collective Harmony, teknik pedang dari klan Hang San. Keduanya bergerak sangat cepat dan saling bersilangan, membuat yang melihatnya akan merasa pusing sambil menyerang Yoon dari sisi kiri dan kanannya. Kedua pedang mereka bergerak menghindari guru mereka dan mengincar pundak kanan dan rusuk kiri Yoon. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Crap! Seseorang menangkap pergelangan tangan Oh Yi yang mengincar pundak kanan Yoon. Merasa syok, Oh Yi menoleh pada orang yang berani mencengkram pergelangan tangannya. Seorang pria dengan tubuh berotot dan berjanggut. "Beraninya lu yang hanya seorang biksuni mendekati The Lord," teriak pria itu marah. Tangan pria yang mencengkram pergelangan tangan Oh Yi sangat besar, sampai bisa mematahkan tangan ramping itu seperti tongkat kayu hanya dengan tekanannya saja. Di waktu yang sama, pedang Wooson yang mengincar rusuk kiri Yoon ditahan oleh seseorang. Dengan tangan kosong, pria itu menggenggam pedang itu dan mematahkannya. Krak! Pria itu mengenakan topeng dengan ukiran yang unik. Udah tau lah ya itu siapa. Merasa syok, Wooson menjaga jarak dengan pria berbahaya itu. Wooson melihat pada Oh Yi untuk memastikan kalau serangan Oh Yi berhasil. Tapi pria berotot yang besarnya 2 kali dari orang normal mencengkram pergelangan tangan Oh Yi dan mengangkatnya. Hubong yang melihat siapa mereka berteriak senang, "Oi, Go Wang Hul!" Go Wang Hul membalas sapaan Hubong yang sudah lama nggak ditemuinya dan merasa terkejut. Wow, Go Wang Hul nggak bisa mengikuti Yoon dalam perjalanannya yang sebelum-sebelumnya ya guys, yang menyusup ke Wulin buat nyari tabib dewa Gamrosu, ya gitu kan, si Yoon kan keluar-keluar kan. Karena levelnya dan mendedikasikan dirinya untuk melatih dirinya agar nggak menjadi beban untuk The Lord-nya. Go Wang Hul adalah satu-satunya dari 6 Swords atau 6 pedang yang berhasil mencapai level Superior Master tahap awal setelah latihan yang amat sangat melelahkan. Baru aja kemarin dia merasa senang dengan pencapaiannya yang telah menyamai tingkatan seorang elder. Tapi sekarang Hubong malah mengeluarkan energi yang lebih besar darinya. Hubong bukanlah anggota Six Sword karena kemampuannya yang kurang. Tapi karena sekarang Hubong telah berkembang dengan pesat, dia bisa saja mengambil posisi dari 6 pedang jika dia mau menjadi anggota 6 pedang. Tapi Hubong lebih milih jadi tangan kanan Yoon guys, supaya bisa ikut Yoon kemana-mana. Wooson tidak tahu harus bagaimana saat 2 orang dengan energi yang kuat muncul tiba-tiba. Padahal dia hanya berniat membebaskan gurunya, tapi malah membuat adik seperguruannya tertangkap dan menggantung dengan menyedihkan, kayak jemuran gitu. Wajah Biksuni Sakti menggelap melihat apa yang terjadi pada Wooson dan yang lainnya. Itu salahnya yang gak mempersiapkan semuanya dengan benar. Ini adalah situasi yang memalukan. Dia mungkin akan terluka, tapi dia ingin lepas dari cengkeraman The Lord Kultus Iblis. Biksuni Sakti berteriak untuk dilepaskan dan berkata kalau Yoon gak ngelepasin dia, Yoon bakal menyesal. Setelah berkata begitu, Biksuni Sakti menaikkan energi dalam tubuhnya dan mengumpulkannya dekat dadanya. Itu adalah skill yang telah dipelajarinya selama beberapa puluh tahun dan menganggap skill ini sudah cukup pantas membuatnya mendapatkan gelar 5 pendekar terkuat sewulin. Gesan Ganyu. Sebenarnya sih arti bahasa Indonesianya aneh guys, jadi pakai bahasa aslinya aja ya. Jadi kayak apa sih memukul sapi di gunung kayak gitu, aneh kan ya. Jadi pakai bahasa aslinya aja ya supaya kelihatan keren. Ini adalah metode tingkat tinggi serangan yang mampu menghasilkan dampak yang dahsyat dengan memanfaatkan suatu benda sebagai perantaranya. Saat ini Biksuni Sakti membuat tubuhnya sebagai perantara itu. Dia memang belum pernah mencobanya pada tubuhnya sendiri, tetapi sepertinya berhasil dengan merasakan energi yang ada di dalam tubuhnya. Energi itu mengalir ke belakang lehernya.
Gak peduli sehebat apapun Yowun, kalau dia sadar Biksu Nisati menggunakan energi dalamnya untuk memasuki tubuh Yowun, secara refleks, Yowun pasti akan melepaskan cengkramannya untuk menghindari terluka. Maksudnya hindari luka dalam gitu. Tapi lantai batu di bawah kaki Yowun hancur seketika. Krak, dar! Pendengar itu Biksu Nisati melotot kaget. Gila, nggak mungkin. Hancurnya lantai batu itu dikarenakan oleh energi Biksu Nisati yang dia coba gunakan pada Yowun karena skill Gensan dan Nyu. Namun dengan mengejutkan, Yowun malah menyalurkan energi yang memasuki tubuhnya itu melalui jalur energi dan membuangnya ke kakinya. Yowun menerima energi Biksu Nisati dan menggunakan metode yang lebih maju untuk menghindari terluka dalam. Biksu Nisati nggak percaya pada apa yang dilihatnya. Gimana bisa? Jadi kan si Yowun tuh ngalirin energinya ke kakinya kemudian dikeluarkan gitu kan, beledar aja. Serangan hebat terakhirnya gagal dengan menyedihkan. Sejak saat Yowun mencengkram lehernya tanpa menggunakan energi apapun, Biksu Nisati tahu kalau Yowun lebih kuat darinya. Tapi yang dilakukan Yowun tadi adalah hal yang sangat berbeda. Biksu Nisati berpikir kalau Yowun adalah dewa iblis. Seketika itu Biksu Nisati teringat peringatan dari Elder Chongsu yang dianggapnya sebagai omong kosong. Namun kenyataannya orang yang mencengkram lehernya itu benar-benar berada di level Divine Master. Biksu Nisati mulai merinding ngeri menyadari kenyataan itu. Gak ada yang bisa menghadapi The Lord Kultus Iblis selain pimpinan utama Yimok. Sementara Biksu Nisati melongo karena syok, Yowun berkata kalau sepertinya si biksu ini sering banget ngomong lu bakal menyesal. Sama kayak si Ajeng yang suka ngomong gitu kan. Sorry guys. Mendengar itu wajah Biksu Nisati memerah karena malunya sampai ke jiwa. Biksu Nisati dengan terbata-bata berkata kalau dia berasal dari sekte Force of Justice dan mereka akan beraliansi. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Jadi Biksu Nisati meminta untuk dilepaskan dan mereka bisa bicara baik-baik. Halah, lucu ya nih Biksuni. Tadi aja langsung nyerang si Hubong tanpa mau dengerin apa-apa. Giliran nyium bau-bau kematian aja baru ngomong. Yuk kita bicarakan baik-baik. Pret lah. Biksu Nisati tahu kalau berduel dengan Yowun sama aja dengan cari mati. Untung aja mereka beraliansi. Sayangnya Biksu Nisati nggak tahu satu hal tentang Yowun. Yowun adalah seseorang yang akan membalas 10 kali lipat apapun yang diterimanya. Mau itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Yowun berkata, kalau lu mau bicara, harusnya lu jangan menghunuskan pedang lebih dulu gitu dari gue. Biksu Nisati syok. Pada kenyataannya memang dia duluan yang menghunuskan pedang pada Hubong. Tapi dari perspektifnya, alasan dia menghunuskan pedang adalah untuk mencegah penghancuran kuil Taois. Tapi dia nggak bisa mengelak karena memang dia yang menghunuskan pedang duluan. Tiba-tiba Biksu Nisati merasakan energi yang mulai meningkat di belakangnya. Rasa takut mencengkram hatinya dan dengan panik dia berteriak kalau Yowun melukainya maka akan berpengaruh pada aliansi. Namun Yowun berkata kalau beraliansi bukan berarti kultus bisa memaafkan kesalahan Biksu Nisati. Dan seharusnya Biksu Nisati jangan melakukan sesuatu yang akan membuatnya menyesal. Slash! Setelah ucapan itu selesai, sesuatu dengan mulus melewati pundak kiri Biksu Nisati. Awalnya gak kerasa apa-apa, namun beberapa detik kemudian rasa sakit yang luar biasa dirasakan Biksu Nisati. Dia pun berteriak kesakitan sambil melihat tangan kirinya yang putus dan sekarang tergeletak di lantai. Yowun melempar Biksu Nisati begitu saja. Yowun menatap ke bawah di tempat di mana Biksu Nisati berteriak kesakitan. Karena itu pertama kalinya tangannya putus. Yowun pun berkata, sebagai rasa hormat pada aliansi, gue cuma potong tangan kiri lu aja. Ya gak bisa bersyukur juga sih, tapi masih mending daripada kehilangan tangan kanan dari seorang pendekar pedang kan? Buat Yowun, dia telah menunjukkan belas kasihannya itu. Biasanya kan tangan kanan yang dipotong. Melihat satu tangan guru yang mereka hormati putus dan jatuh ke lantai, membuat para biksuni yang lain dari klan Hangsan merasa ketakutan.
Yewon kemudian memberikan perintah pada para pengikutnya untuk merubuhkan kuil Taois itu, dan jika ada yang melawan, bunuh aja. Mantep. Di saat yang bersamaan, di ruangan singgasana Istana Naga, 12 Kasim dari Kardinal Spear jatuh berlutut karena tekanan energi. 12 doang. Ke-12 Kasim itu adalah Kasim terlatih, tapi mereka nggak bisa mengelak dari energi yang menekan mereka itu. Melihat itu, mata Kaisar berbinar-binar. Di ruang singgasana ada 2 orang dari Force of Justice sedang berdiri. Dan orang yang membuat 12 Kasim berlutut adalah Yeon Buso, putra pertama dari pimpinan utama Force of Justice. Peng Gyu yang berdiri di sebelah Yeon Buso terpana. Dia tahu Yeon Buso itu kuat dan telah mencapai level yang melebihi dirinya. Tapi melihat dia bisa membuat 12 Kasim berlutut dengan energinya, sungguh membuatnya terkejut. Bagaimana bisa seorang pria yang baru berusia 30 tahun bisa mencapai level Supreme Master? Yeon baru 20 tahun udah Divine Master. Supreme Master adalah level yang hanya sedikit pendekar di Wulin yang bisa menggapainya. Ditambah lagi, melihat perkembangan Yeon Buso yang luar biasa, Peng Gyu merasa bangga bisa berada di sisi calon pemimpin utama Force of Justice. Orang yang ada di situ memuji mereka berdua, terutama Yeon Buso, dan mengatakan kalau Yeon Buso sebentar lagi bisa mendapatkan julukan 1 dari 5 pendekar terkuat se-Wulin. Tentu saja Kaisar sendiri harus melihat secara langsung kemampuan Yeon Buso, karena Kaisar bukan tipe orang yang mudah percaya begitu saja. Sebelum pergi, Yimok berkata pada Yeon Buso untuk memperlihatkan kekuatannya dan menunjukkan kalau dia bisa melindungi kekaisaran dari Blade God Six Martial lebih baik daripada kultus iblis. Sampai saat ini, Yeon Buso sudah melakukan semuanya dengan baik. Bahkan Kaisar pun sepertinya merasa sedikit terkesan. Sekarang tinggal menemukan kunci untuk membicarakan masalah pergantian ajaran. Namun Kaisar mendesah dan menjentikan jarinya. Sekitar 200 Kasim memasuki ruangan itu. Melihat itu, Yeon Buso bingung kenapa Kaisar memanggil Kasim sebanyak itu. Saat itulah Kasim bertanya kalau dia pasti Yeon Buso kan. Yeon Buso mengiyakan. Kaisar pun memerintahkannya untuk melakukan hal yang tadi lagi. Yeon Buso dan Peng Gyu terkejut. Hah? Maksudnya bikin berlutut 200 orang Kasim itu? Kayaknya Kaisar belum puas kalau hanya 12 orang saja. Tapi Yeon Buso ragu-ragu karena dia nggak mungkin bisa membuat ke-200 Kasim itu berlutut. Kaisar tiba-tiba berkata, 300 orang. Yeon Buso bingung, apanya yang 300 orang? Kaisar melanjutkan kalau itu adalah jumlah orang yang dibuat berlutut dalam sekejap hanya dengan satu gerakan saja oleh The Lord Kultus Iblis Chun Yo-won. Mendengar hal itu, mata Yeon Buso bergetar. Kaget kan lu? Bersambung! Kaget lagi kan guys? Beneran bersambung ya guys, capek saya ngomong terus. Jangan lupa baca manhwanya di webtoon ya guys, kasih love, add favorit, dan kasih rate yang tinggi biar autornya semangat buat manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya. See you guys, assalamualaikum, bye-bye.